Halo sahabat semuanya, masih bersama operator komputer. Dalam video kali ini, kita akan berbagi mengenai referensi belajar atau latihan untuk soal teknologi informasi komunikasi atau teknik informatika untuk kelas 8 semester 1. Silahkan disimak dengan baik, semoga soal-soal ini dapat membantu untuk belajar. Nomor 1. Sekumpulan komputer yang terhubung menjadi satu dalam sebuah jaringan komputer yang berada di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya sebagai sarana komunikasi dan informasi merupakan definisi dari A. Intranet, B. Client, C. Internet, atau D. Server. Jawabannya adalah C. Internet. Nomor 2. Komputer bisa digunakan untuk mencari informasi menggunakan internet harus dibantu oleh suatu alat. Alat tersebut adalah A. Wi-Fi, B. Flash disk, C. USB, D. Mouse. Jawabannya adalah A. Wi-Fi. Nomor 3. Internet dikatakan sebagai salah satu pemicu globalisasi. Arti dari pernyataan tersebut adalah A. Internet telah menghilangkan batas-batas dunia sehingga orang bebas mengakses informasi. B. Semua orang mempunyai hak yang sama di internet dan internet tidak terikat. C. Orang mempunyai hak yang sama di internet dan internet itu bebas tanpa terikat pada peraturan negara dan teritorial tertentu. D. Semua orang mempunyai hak yang berbeda-beda, satu dengan yang lain dibedakan jenjang dan statusnya. Jawabannya adalah A. Internet telah menghilangkan batas-batas dunia sehingga orang bebas mengakses informasi. Nomor 4. Teknologi sudah ada sejak manusia itu ada dan selalu berkembang seiring pertumbuhan manusia. Dengan adanya teknologi yang berkembang pesat, dampak yang dirasakan setelah adanya teknologi kecuali A. Bergesernya layanan konvensional menjadi online, B. Menurunnya penjualan eceran dan digantikan sistem online, C. Adanya kesempatan berkarya untuk kaum disabilitas, D. Banyaknya pengangguran di mana-mana. Jawabannya adalah D. Banyaknya pengangguran di mana-mana. Nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan contoh kegiatan yang dilakukan masyarakat digital adalah A. Melakukan penyebaran kuesioner dengan kertas, B. Mengerjakan tugas dengan bantuan Microsoft Word, C. Menggunakan email untuk mengirim surat, D. Melakukan penyimpangan foto di komputer. Jawabannya adalah A. Melakukan penyebaran kuesioner secara kertas. Nomor 6. Saat ini, penggunaan teknologi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang termasuk dalam implementasi penggunaan teknologi digital pada masyarakat digital di bidang transportasi adalah A. Penggunaan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM, B. Penggunaan alat sinar X untuk pemeriksaan pasien, C. Pembuatan kartu pengenal menggunakan mesin cetak, D. Penggunaan GPS untuk mengetahui posisi lokasi. Jawabannya adalah D. Penggunaan GPS untuk mengetahui posisi lokasi. Nomor 7.
Internet tidak hanya memuat konten yang positif saja, melainkan ada juga konten-konten negatif. Situs yang dapat digunakan untuk mengadukan konten tersebut adalah A. aduankonten.id, B. kpk.go.id, C. facebook.com, D. google.com. Jawabannya adalah A. aduankonten.id. Nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Media komunikasi yang cepat, mudah mencari informasi, media transaksi dan bisnis, aksi kejahatan, berita bohong. Dari pernyataan di atas, yang termasuk dan fak negatif internet adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 5, D. 4 dan 5. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Nomor 9. Pada saat pandemi COVID-19, diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM. Pada saat ini, aplikasi online seperti Grab dan Gojek sangat membantu masyarakat. Dari ilustrasi di atas, dampak positif internetnya adalah A. Media komunikasi yang cepat, B. Mudah mencari pengetahuan, C. Media transaksi dan bisnis, D. Menghubungi jarak jauh. Jawabannya adalah C. Media transaksi dan bisnis. Nomor 10. Perubahan cara berkomunikasi dari yang awalnya harus mengirimkan surat kepada saudara jauh menjadi mengirimkan pesan melalui aplikasi pesawat di gawai atau smartphone. Salah satu perubahan ini termasuk dampak positif internet. A. Media komunikasi yang cepat, B. Mudah mencari pengetahuan, C. Media transaksi dan bisnis, D. Mudah memesan makanan. Jawabannya adalah A. Media komunikasi yang cepat. Nomor 11. Jarak rumah Andini cukup jauh dengan sekolah. Pada hari Senin, Andini bangun kesiangan yang berdampak pada ayah Andini tidak bisa mengantar ke sekolah. Hal yang paling tepat yang dilakukan Andini adalah A. Memposting alasan bangun kesiangan di Instagram, B. Memesan ojek online, C. Menunggu angkut di pinggir jalan, D. Mengantri tiket di loker KRL. Jawabannya adalah B. Memesan ojek secara online. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas dapat dilihat salah satu dampak positif dari internet. Dampak positif internet yang sesuai dengan gambar di atas adalah A. Media komunikasi yang cepat, B. Mudah mencari pengetahuan, C. Media transaksi dan bisnis, D. Mudah memesan makanan. Jawabannya adalah B. Mudah mencari pengetahuan. Nomor 13. Informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon sehingga serius disebut A. Intranet, B. Hoax, C. Internet, D. Server. Jawabannya adalah B. Hoax. Nomor 14. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. 2. Menggunakan bahasa yang provokatif. 3. Bersifat mengajak dengan logis. 4. Data berlandaskan fakta. 5. Sumber berita tidak jelas. Dari pernyataan di atas, ciri-ciri dari berita hoax adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 5, atau D. 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Nomor 15.
Salah satu dampak negatif internet yang banyak sekali dijumpai saat ini adalah adanya berita hoax. Salah satu cara untuk membedakan berita hoax adalah A. Hoax menumbuhkan kerukunan dan perdamaian. B. Hoax biasanya menggunakan nama-nama pihak yang tidak memiliki pengaruh. C. Hoax yang menggunakan gambar biasanya gambar dimanipulasi. Atau D. Hoax biasanya menggunakan judul yang sesuai dengan isi berita. Jawabannya adalah C. Hoax yang menggunakan gambar biasanya gambar dimanipulasi. Untuk soal selanjutnya dan jawabannya, Anda dapat mendownload file ini dengan cara klik link yang ada di deskripsi video. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat belajar dan terima kasih.